Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran mata pelajaran PKLH ya. Di hari Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021. Silakan anak-anak dibuka buku PKLH-nya ya di halaman 69 ya. Oke, sudah dibuka? Ya. Kita perhatikan ya gambar tersebut ya. Ada kembang anggrek, yaitu anggrek hitam dan beruang madu. Tapi sebelumnya akan Ibu Ratna bacakan dulu ya paparan materinya. Banyak tempat menarik di Kota Balikpapan yang dapat dijadikan tujuan wisata, baik bagi penduduk asli Kota Balikpapan itu sendiri maupun bagi pendatang dari luar Kota Balikpapan. Penyebab banyaknya wisatawan yang berkunjung itu karena banyaknya terdapat flora dan fauna yang khas di Kota Balikpapan, salah satunya. Di antaranya ada anggrek hitam dan beruang madu yang seperti kita lihat itu gambarnya ya di halaman 69 anak-anak ya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk pada materi penjelasannya, kita akan lihat dulu peta konsepnya, yaitu flora dan fauna khas Kota Balikpapan. Pada materi ini kita akan bahas tentang jenis-jenis flora di Kota Balikpapan, jenis-jenis fauna di Kota Balikpapan, dan tanaman sebagai sumber energi alternatif. Jenis-jenis flora di Kota Balikpapan itu terdiri atas anggrek hitam, jahe Balikpapan, lay, cempedak, keledang, dan ulin. Kemudian jenis-jenis faunanya yang akan kita bahas adalah beruang madu, bekantan, dan macan dahan. Kemudian tanaman sebagai sumber energi alternatif, kita akan bahas tentang tanaman buah jarak, jeruk nipis, dan apel. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis flora yang ada di Kota Balikpapan ya. Pada materi ini tujuannya nanti adalah setelah membahas ini nanti kalian harus bisa menjelaskan tentang flora yang ada di Kota Balikpapan, kemudian fauna khasnya Kota Balikpapan, dan menjelaskan bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut. Oke, kita akan bahas ya. Di halaman 71 ya dibuka. Jenis-jenis flora di Kota Balikpapan. Nah, ada beberapa flora yang tumbuh di Kota Balikpapan, di antaranya anggrek hitam, jahe merah Balikpapan, lay, cempedak, keledang, dan ulin. Anggrek hitam atau disebut dengan Colegen pandurata merupakan salah satu flora khas Kota Balikpapan. Tanaman ini memiliki karakteristik yaitu lidah atau disebut dengan labellum berwarna hitam dengan garis-garis hijau dan berbulu. Bunga anggrek hitam memiliki aroma wangi semerbak. Bunga ini mekar pada bulan Maret sampai bulan Juni ya anak-anak. Nah itu masanya dia mulai bermekaran bunga itu. Anggrek hitam merupakan jenis anggrek epipit simpodial, yaitu tanaman yang tumbuh menempel pada tumbuhan atau batang pohon lain yang memiliki pertumbuhan batang yang terbatas. Anggrek hitam biasa tumbuh di batang pohon yang rebah. Dan tanaman ini banyak tumbuh di hutan lindung Sungai Wain ya. Jadi anak-anak yang pernah ke sana ya bisa melihat keindahannya anggrek hitam ya. Keindahan anggrek hitam ini membuat banyak orang ingin memilikinya. Nah, bagaimana akibatnya? Akibatnya populasi anggrek hitam mengalami penurunan. Bagi kolektor bunga langka, anggrek hitam merupakan salah satu bunga yang wajib mereka miliki. Oleh karena itu, pemerintah melalui PP nomor 7 tahun 1999 menetapkan anggrek hitam sebagai tanaman langka dan dilindungi ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi dengan jahe Balikpapan. Nah, itu jahe Balikpapan ya, bunganya berwarna merah. Juga disebut dengan Axel Dahlberg Poulsen, ini seorang ahli botani dari Denmark mendokumentasikan sebuah jenis jahe yaitu Edlingare baru yang hanya terdapat di hutan lindung Sungai Wain Balikpapan. Nah, di sini ia menamakan ya Edlingare of Borneo. Artinya ya jahe yang berasal dari Kalimantan. Ya, ini pada tahun 2006 yaitu bulan Agustus tepatnya. Dia mempublikasikan ya tentang jahe merah. Kemudian lay juga merupakan buah
atau kita sebut dengan pampaken, yaitu nah ini merupakan salah satu kerabat durian ya, karena kulitnya juga berduri, cuma berbeda dalamnya ya. Kalau lye ini berwarna kuning ya, kuning oranye atau kuning tua. Nah ini, dan memiliki aroma yang lembut ya, kadang-kadang beraroma wangi mawar. Warna biji bervariasi dari coklat sampai coklat tua gelap. Nah, apa kelebihan lye pada aroma yang lembut? Warna daging atraktif dan daya simpannya lebih lama. Ya, ini untuk tanaman buah lye ya. Kemudian cempedak. Nah, cempedak juga memiliki nama lain Artocarpus campeden, adalah tanaman buah-buahan dari famili Moraceae. Buah ini sangat disenangi oleh masyarakat Kota Balikpapan ya, bentuk buah dan rasanya harum baunya. Dan seperti buah nangka ya, karena satu spesies dengan nangka ya. Lembut ya, buahnya lembut, kemudian memiliki tekstur yang sangat lembut dan harum ya, wangi menyengat dari nangka. Ini untuk cempedak. Jadi kalau aromanya lebih menyengatnya cempedak ya. Oke, kemudian keledang. Nah, buah keledang termasuk buah langka bumi Kalimantan. Buah keledang ini termasuk famili Moraceae, yaitu suku nangka-nangkaan juga ya. Ini sama dengan seperti kayak buah nangka, buah cempedak, itu mirip ya. Nah, di sini adalah nanti kalian baca lanjutnya lebih mendetailnya, kalian baca lagi nanti di buku PKLH kalian ya. Kemudian ulin. Nah, ini pohon ulin juga merupakan jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Kalimantan ya. Kayunya sangat kuat, maka disebut dengan kayu besi. Dan di sini kayu tersebut banyak digunakan untuk ya membuat sebagai bahan rumah ya, supaya tahan kuat atau kuat dipergunakan untuk pembangunan rumah. Nah, ini bisa sebagai jembatan, kemudian lantai atau dasar rumah ya. Ini sebagai bahan bakunya. Jadi banyak sekali manfaatnya, bisa kalian baca lagi di halaman 73 tersebut. Nah, kita lanjut dengan jenis-jenis fauna yang ada di Kota Balikpapan, diantaranya beruang madu. Nah, itu Helarctos malayanus ya. Ini spesies burung terkecil di dunia dan salah satunya paling sedikit ya dipelajari orang. Di sini mereka mendiami hutan tropis di Asia Tenggara, mulai dari ujung timur India, Bangladesh, melalui Burma, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia, serta pulau-pulau Sumatera dan Kalimantan. Ini burung madu banyak hidup di daerah tersebut ya. Nah, di sini untuk Balikpapan ya, ini anak-anak ya, kita buka di halaman 74. Balikpapan merupakan salah satu kota yang menggunakan maskot beruang madu ya. Di sini itu digunakan sejak tahun 2002 ya. Balikpapan ya mengambil maskotnya, yaitu resmi tepatnya tahun 2002 oleh pemerintah Kota Balikpapan sebagai ikon atau maskotnya Balikpapan ya. Nah, lanjut dengan bekantan. Bekantan juga merupakan primata endemik Kalimantan yang hidup di ekosistem tepi sungai, terutama di bagian muara sungai ya. Bahkan di antara mereka yang menempati habitat hingga mencapai 60 sampai 300 km jauhnya ke arah pedalaman ya. Ini bentuknya juga seperti monyet ya anak-anak ya. Nah, kenapa disebut monyet Belanda? Karena memiliki hidung besar memanjang yang khas. Kemudian individu jantan memiliki hidung yang lebih besar daripada betinanya. Itu ciri-cirinya ya, bekantan ya anak-anak ya. Nanti bisa kalian buka lagi untuk lebih jelasnya gimana hewannya. Kalian buka saja, cari ya informasi-informasi dari buku-buku atau sumber-sumber yang sangat fakta ya. Kemudian macan dahan. Macan dahan juga termasuk jenis kucing besar. Macan dahan diakui merupakan satu top predator di wilayah hutan tropis Kalimantan. Nah, ciri utama macan dahan terlihat dari motif hitam pada tubuhnya yang seringkali menyerupai awan kecil berwarna hitam. Ya. Jadi selain itu ada pula taring yang dimilikinya.
kita lanjutkan lagi. Macan dahan termasuk hewan noctumo karena aktif di malam hari. Ya anak-anak, silakan kalian nanti baca lagi lebih jelasnya di buku PKLH kalian ya, bagaimana ciri khas hewan-hewan yang kita pelajari di hari ini ya, tepatnya hewan-hewan atau khas yang ada di Kota Balikpapan ya anak-anak ya. Oke, nah untuk pertemuan hari ini ya, dengarkan ya anak-anak ya pertanyaan dari Bu Ratna. Setelah kalian dengarkan tadi dan lalu nanti kalian lanjutkan membaca di rumah pada buku tersebut ya. Silakan kalian jawab nanti pertanyaan ini dan kalian kirim jawabannya pada jam ya, sampai ya, maksud Ibu sampai jam 16.00 ya. Pertanyaannya adalah: 1. Tuliskan 5 contoh flora yang tumbuh di Kota Balikpapan. 2. Deskripsikanlah salah satu flora yang tumbuh di Kota Balikpapan. 3. Tuliskan 3 contoh fauna yang hidup di Kota Balikpapan. 4. Deskripsikanlah salah satu fauna yang hidup di Kota Balikpapan. Ya, jadi cukup satu saja, kalian pilih nanti hewannya yang akan kalian ceritakan. Kemudian yang kelima, bagaimana cara melestarikan anggrek hitam agar tidak cepat punah? Nah, itu soal hari ini anak-anak ya. Silakan kalian kerjakan, jangan lupa dijawab pertanyaannya. Ya, itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.